التانية بالقبول وتمام كل سؤول ومأمول وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب سيد عبد الرحمن السقاب بن حسين السقاب العالبي الحسيني الشافعي العشاري ثم إلى روحي الشيخ محمد نبوي البنتاني ثم إلى روحي مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معلم شافعي حدان أبي استخاري أبي سيفر الأمسير كهي عبد الله شافعي جور حسن مرتحى حبيب عبد الله بن حسين الشامي ثم إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت العليم وقد وجهت يا أماني إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Baqarah. Pada megang kitab enggak? Ya, pada hatam bener. Pada kemana kitabnya? Bukan dibagi-bagi saja kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqa'u. Al-Baqa'u sifatun salbiyatun li'annaha salabat wa nafat al-fana'a. Wa ma'nahu adamul akhiriyati lil wujudi. Wa ma'nahu fi haqqihi ta'ala annahu mawjudun wujudan mustamirran la akhira lahu. Qala Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Wad dalilul aqliyyu ala dhalika annahu law lam yakun baqiyan la jaza 'alaihi al-'adamu. Walau jaza 'alaihi al-'adamu lakana hadisan wa kaunuhu hadisan muhalun li'annahu qadimun. Wa ma thabata qidamuhu istahala adamuhu wa yastahilu alaihi didduhu wa huwa al-fana'u. Baqa adalah sifat salbiah untuk menolak sifat kemakhlukan. Karena sesungguhnya sifat salbiah itu nyalib dan meniadakan sifat fana. Jadi kekal selama-lamanya. Tapi kan sekekal-kekalnya makhluk tetap aja bakal hancur. Sekekal-kekalnya umpamanya siapa yang punya ilmu rawa rontek di sini? Kan katanya kagak hancur tuh, tetap aja hancur, Pak. Hancur. Kalau Ajroil nongkrong aja nih, yang punya Pancasona, rawa rontek, baru nongkrong doang rontok ilmunya udah, belum dicabut. Emang cabut nyawa enak emang. Baru ditongkrongin ilmu apa aja rontok nih. Jadi nggak bisa kekal, biar gimana juga. Ya dengar kabar aja, katanya orang yang punya ilmu rawa rontek matinya belakangan apa susah. Gitu. Jadi malaikat Azrail kagak demen sama dia. Kata Azrail, gua pelototin, gua copot gua. Nggak bisa ada yang kekal. Itu milik Allah. Nah, tetap aja bakal hancur. Wa ma'nahu adamul akhiriyati lil wujudi. Maknanya baqa itu tanpa berakhir. Jadi tidak ada akhirnya, kekal selama-lamanya. Jadi adanya Allah itu tidak mengalami berakhir. Wa ma'nahu fi haqqihi ta'ala annahu mawjudun wujudan mustamirran la akhira lahu. Maknanya dua kali nih. Wa ma'nahu. Datang lagi wa ma'nahu. Maksudnya maknanya baqa itu kekal tanpa berakhir. Dijelasin lagi. Dan maknanya pada hak Allah Ta'ala, sesungguhnya
Baqa itu maujudun. Jadi wujudan sebagai wujud mustamirran yang berkekalan, la akhiralah, tidak ada akhir baginya. Kalau sifat 20 bilang wajib bagi orang mukmin. Orang mukmin wajib beriktikad bahwa Allah bersifat kekal. Itu wajib, Pak. Sholat tunggang-tungging, sampai pada hitam jidatnya. Masalah meyakini Allah Maha Kekal, kagak yakin-yakin, ya batal jadi orang mukminnya. Itu baru penekanan ya. Wajib beriktikad orang mukmin bahwa Allah bersifat kekal. Oh. Ini kan ngaji begini Pak, baru informasi nih, informasi teori nih, baru teori nih. Nah, ini nggak tahu paham tuh kagak, orang ngajinya ngantuk melulu. Mudah-mudahan sih, yang penting denger deh, ya, yang penting denger. Ya. Yang nyender nih hati-hati nih, yang nyender. Gurunya kagak nyender, muridnya nyender. Kalau dibilangin, oh jangan nyender, malum deh udah tua. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi dalil nakli. Segala sesuatu itu hancur kecuali wajah Allah, maksudnya zat Allah. Nah baru sekarang nih gunakan akal pikiran. Wadalilul aqliyu, dan dalil akli, akal itu diberi peranan. Sementara ala dzalika, atas yang demikian itu, annahu laulam yakun baqiyan, seandainya jika Tuhan tidak bersifat kekal, la jaza alaihil adamu, niscaya boleh atas Allah al-adamu oleh Adam, tiada, kalau Allah tidak bersifat kekal, jadi akan mengalami tiada. Makanya di sini diberi penekanan, wajib orang mukmin beriktikad bahwa Allah bersifat baqo. Apa itu baqo? Kekal. Pokoknya wajib iktikad gitu aja udah ngomongnya. Katanya belum paham nih, nggak apa-apa, ikutin aja udah. Memang kalau urusan ngaji Pak, pahamnya lama. Beda sama urusan duit, gampang pahamnya. Saya dulu waktu mualim ngajar itu, kalau ada orang Pak giliran ngaji tauhid puyeng, giliran ngaji tauhid nggak bisa mencerna. Alasannya pikirannya kurang cerdas. Tapi diunjukin duit, paham langsung. Hah, ente nggak jadi alasan nggak bisa, tetap wajib kudu ngaji. Kecuali orang idiot, itu nggak wajib itu. Yang hadir di sini idiot nggak? Kagak lah, normal. Maksudnya jangan pura-pura gitu. Kira diajak ngaji aja, anak nggak, kalau ngaji bawaannya nggak bisa nangkep gitu. Tapi giliran duit bisa nangkep. Itu modus itu. Tetep aja dosa ente, alasan doangan. Walau jaza alaihi al-adamu lakana hadisan, seandainya boleh terjadi Allah bersifat Adam, niscaya baharu. Ini akal lagi diputar-putar. Wa kaunu hadisan muhalun, dan bila terjadi Allah itu baharu, maka mustahil, nggak mungkin pakai baharu.
Bahasa Melayu kan bahru gitu. Itu Melayu itu Pak. Kalau bahari lain lagi nanti, ya. Sampur no sono. Pinggir laut tuh Tanjung Priuk, bahari itu. Li'annahu qadimun, karena sesungguhnya Allah itu bersifat qadim. Wa ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Sesuatu yang sabit sudah ditetapkan qidamnya Allah, niscaya mustahil tiadanya. Fayastahilu alaihi didduhu wa huwal fana'u. Maka mustahil atas Allah berlawanan yaitu fana. Mustahil Allah hancur. Ini Pak, teksnya seperti ini. Kalau ngaji emang begini para jamaah, dibaca dulu. Biar kata kagak paham, itu apaan tujuannya itu. Nembako. Yang pertama Pak, memang paham belakangan. Yang penting sekarang nih wujud, qidam, baqa. Ya, ini masuk sifat salbiyah. Paham kagak paham, ngerti kagak ngerti. Pokoknya orang mukmin wajib i'tiqad bahwa Allah bersifat baqa. Udah itu aja udah. Untungnya apa? Nah ini nih. Kok ngaji sampai dibilang wajib? Untungnya buat kita apa? Selain dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih yang tempo hari saya sampaikan, hadza hadisun qudsiyun. Allahul ajwad. Wa ana ajwaduhu ba'dahu. Wa ajwaduhu ba'di alima ilman wa nasyarahu. Dalam hadis yang qudsi di situ, Allah itu paling pemurah. Sesudah Allah kata Nabi, aku paling pemurah. Wa ana ajwaduhu ba'da. Wa ajwaduhu ba'di. Dan orang paling pemurah sesudahku, alima ilman, ngajarin ilmu. Coba, bukan yang sedekah duit, sedekah ilmu. Jangan ngiri. Sedekah duit juga kudu. Kalau sedekah ilmu semuanya nanti yang garap dunia siapa? Tapi unggul di sini sedekah ilmu. Wa nasyarahu, lalu ia menyebarkan ilmu. Nah di sini wa ba'atsallahu yaumal qiyamati ummatan wahdah. Allah bangkit nih orang-orang seperti ini di hari kiamat, umat yang tersendiri. Itu ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Saya udah hatam tuh bulan Ramadan ngaji kemarin. Itu intisari nasaihud diniyah wal wasaya imaniyah. Intisarinya Risalatul Mu'awanah, lembar awal tuh. Jadi orang yang suka ngaji Pak, sebenarnya di sini kelompoknya adanya, termasuk manusia paling pemurah sesudah Nabi Muhammad. Jadi guru Pak sebenarnya itu masuk kategori orang pemurah. Kenapa? Karena ngajarin ilmu. Kan murid ngiri nih, masa guru doang disebut, murid kagak disebut. Pak, di sini akal kasih peranan. Kalau nggak ada murid, jadi guru nggak? Mikir, apa? Kalau kagak ada murid, jadi guru nggak? Iya, ngajarin siapa? Nggak ada guru, ada muridnya doangan. Berarti kan di sini kan emang satu ikatan. Ketika Rasul berkata wa ajwaduhu ba'di alima ilman wa nasyarahu.
Berarti guru ame murid sepaket di sini. Ada di situ. Jadi guru ame murid masuk kategori ummatan wahdah. Di hari kiamat dibangkit nanti umat yang tersendiri. Maksud tersendiri itu spesial. Gitu. Kalau ngomong spesial paham nggak? Masih kagak paham juga. Martabak telur no. Spesial. Di mana sih? Telur bebek. Mahal ya. Ada yang 4, ada yang 6. Harganya juga mahal ya. Giliran martabak telur aja nyambut. Itu nanti umatnya spesial, Pak. Saudara nggak boleh ngiri nanti. Kalau ada umat dibangkit beda sama yang lain, itu dia orang yang getol ngaji. Padahal kagak paham kalau ngaji ditanya, Mas, sampean tadi ngaji apaan? Tidur aku. Tetap aja udah umatan wahdah. Luar biasa. Jadi nggak ada yang cuma-cuma, Pak. Nggak ada. Masuk di situ ummatan wahdah. Ya sekarang para jamaah pantas saja bila Rasul menjanjikan Allah bangkit di hari kiamat ummatan wahdah. Karena orang yang suka ngaji pasti beda, Pak. Biasanya adatnya gede, enggak. Kalau mesin gede aja adatnya, itu ngaji kemana ilmunya? Kudu beda, Pak. Orang suka ngaji sama yang kagak ngaji kudu beda. Ya. Biasanya marah-marah dulu. Sayur asam kurang garam aja dipelototin bininya. 40 tahun rumah tangga lu nyaur aja kagak becus. Kalau sayur kurang garam ambilin sendiri. Garamin sendiri. Belajar, jangan cengeng jadi orang, Pak. Banyak bener. Bukan menangin ibu-ibu nih, bukan. Ada lagi yang suaminya manja bener. Kalau kagak disuapin kagak makan. Kagak ada bininya 2 hari kagak makan. Hanya dibawa ke dokter akhirnya. Dokter tanya, ini Pak bisa begini gimana? Gak ada yang nyuapin. Malu ya sama dokternya. Tapi ada Pak orang begitu. Itu bangsa anak raja-raja itu. Untung aja kita bukan turunan raja ya. Nasi masih dikukusan, udah digerayangin Pak. Kalau kita, itu kalau kagak disuapin, kagak mau makan. Manja bener. Belajar, kalau orang suka ngaji, adatnya kudu berubah. Sabarnya ningkat. Kayak cuman kan udah tua emang suka nama judes kalau udah tua. Kurang dikit aja gitu. Judesnya. Padahal itu jadi luka batin. Orang kalau kena luka batin susah, Pak. Kayak HP jadinya gampang error. Karena luka batin. Buru-buru dihapus. Kajian kita sekarang ini di sini kan al-baqa kekal. Faedahnya kita ngaji bab baqa nih apa? Jangan berasa memiliki terhadap segala sesuatu. Karena ini semuanya yang kekal hanya milik Allah. Saya kan ada grup nih SMP teman, SMA ada yang jadi komisaris di bank, teman-teman. Kalau saya sih dengar gitu-gitu sebenarnya kurang ini. Kita emang di tanah tinggi tinggalnya. Ada yang jadi bos main ini nih, yang pakai stick tuh apa tuh? Golep. Ya jadi orang semuanya.
Tapi kalau giliran ngeluh kayak anak-anak. Giliran ngeluh. Kalau kita sih emang udah biasa, Pak. Nama juga ayam kampung. Kalau Buya kan nih ayam kampung dilepas di got. Berantakan got ditoker-tokerin. Ayam negeri dilepas di got mati. Boro-boro noker-nokerin got dia. Orang kakinya bersih. Ayam kampung. Kongkorongok lagi. Pantas ayam negeri kagak bisa kongkorongok, mati katanya. Untung saya ayam kampung ya. Lumayan bisa noker-noker ini. Nah ini para jamaah. Nah sekarang kita lanjut yang kemarin, Pak ya. Baiti jannati. Ini pelaku sejarah nih Pak nih. Hadis dulu nih. Rumahku laksana surga. Jangan dipahami rumah itu terbuat dari pasir, semen, kayu. Karena itu orang yang bikin. Hatta Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wala Ka'bah. Yang bikin siapa? Orang. Sekalipun kamu sholat di Masjidil Haram 1 rakaat setimpal dengan 1000 rakaat di luar Masjidil Haram. Tapi buatan siapa itu? Orang yang bikin. Jadi yang dimaksud orang hakikat bilang baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Rumahku laksana surgaku. Ini kalau tukang ceramah nih. Ini model sebelah saya nih. Orang nikahan, ini hadisnya. Baiti jannati. Rumahku laksana surgaku. Tuh tukang ngawinin orang tuh penghulu. Tapi orang hakikat nggak di situ mainnya. Yang disebut rumahku ini. Karena ini Allah yang bikin, Allah yang bikin, Allah yang bangun. Dari anasir yang 4, biar kau mikir begitu hebatnya Allah, tanah, air, api, udara. Anasir yang 4 bisa begini Pak, hebat. Itu mah gampang. Jadi ketika baiti jannati, orang hakikat bilang nggak usah mikirin bangunan yang dibuat sama orang. Ini yang mesti dipikirin. Bukan yang ini, bukan. Nggak usah Masjidil Haram. Wala Ka'bah juga nggak usah. Karena Ka'bah apa artinya tanpa Rasulullah? Mahalan mana Pak? Lebih berharga mana Nabi Muhammad dibanding Hajar Aswad? Hajar Aswad nggak ada apa-apanya. Masjidil Haram nggak ada apa-apanya. Lah baru Masjidil Haram. Nabi Adam sampai Nabi Isa tanpa Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nah di sini yang diambil oleh para ulama ahli hakikat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Masuk tuh. Baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ayat Qur'annya nih, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian. Ini bukan bangunan ini. Wa ahlikum. Orang hakikat ahlikum bukan bini sama anak. Nih. Tangan, kaki, kuping, mata itu ahli kamu. Naro, jagalah diri kalian utuh. Wa ahlikum,
satu-satu nih disebutin, tangan kanan, tangan kiri. Jaga tuh. Jangan sampai neraka. Jangan sakit badannya. Ya. Jangan sampai luka badannya. Itu secara ilmu kesehatan. Itu surga. Wa ahlikum naro. Tuh naro di situ bukan neraka sesudah kiamat, bukan. Jadi badan kita tuh jangan sampai sengsara. Pelihara, Pak. Itu. Kalau orang hakikat memahami secara dekat. Kalau orang tafsir ini jauh semuanya. Maka nggak caplok kemana-mana. Udah kesini, udah kesini. Gini aja diri kita nih, nggak dipikirin. Jadi kejauh memahaminya. Adapun kesini, padahal yang penting di sini ini dulu dibangun, ini dulu dikaji. Karena makro itu nggak ada apa-apanya tanpa mikro. Tanpa Nabi Muhammad nggak ada apa-apanya kan coba. Berarti kan di sini kan yang harus dikaji lebih awal, Pak. Ini nih yang dimaksud orang hakikat begitu. Ciptakan rumahmu bagaikan surga. Yang disebut rumahmu bukan rumah yang dicat. Karena Qur'annya tadi ngomong ku anfusakum wa ahlikum nar. Di situ. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian kan qala Rasulullah sabda. Pak ya. Namanya juga sabda. Ini sabda bahasa apa sih? Coba sini. Ada orang Jawa nggak di sini? Pak, ada orang Jawa nggak? Yang namanya sabda itu apa? Bahasa Jawa, Sanskerta, apa Betawi, apa Cianjur? Sabda. Nantinya nyabda. Kan ada sabda palon, sabda apa lagi? Mas John orang mana? Oh nggak ngerti. Nggak ngerti. Nih orang Jawa diam aja sini. Bahasa ini Pak sudah hilang. Sabda nyabda. Qala Rasulullah bersabda. Nabi Muhammad nyabda dirinya. Baiti jannati. Rumahku laksana surgaku. Kata nyabda dulu Pak nih, pahamin. Ya. Yang kira-kira lahir tahun 50, 60 masih ada kalimat gini Pak. Jadi, kalau orang Sunda nih, kalau saya kan keluarga 20 emak saya. Bibit unggul. Anaknya 20. Bapak saya pakai kain mulu kemana-mana. Jadinya anaknya banyak jadinya. Pada meninggal. Saya tahu tuh. Dulu kan pakai dukun beranak, Pak. Kalau perempuan mau lahir, ntar di sini nih bapak saya nih, di kamar nih, wiridan di sini. Diem. Nggak ada yang dioperasi dulu. Nggak ada. Lahir normal biasanya. 20-20-nya normal. Nggak pakai dioperasi. Tuh dukun beranak tuh ngomong tuh. Tong, jangan suka ngomong ya kalau bukan haknya buat diomongin. Pernah denger nggak dulu? Itu tahun berapa itu? Di Jakarta masih ada nggak itu? Jangan denger kalau bukan haknya buat didengar. Jangan dilihat kalau bukan haknya buat dilihat. Itu diomongin tuh mata, kuping. Jangan diendus kalau bukan haknya untuk dicium. Diomongin tuh satu-satu. Kalau ditanya lagi, emang tuh bayi paham Pak? Diomongin, paham nggak? Lah kagak paham lah. Nama juga disabda.
Anak yang lahir duluan tahun 63 kayak saya nih, diomongin sama dukun beranak. Jangan suka main ambil-ambil aja, kalau bukan haknya buat diambil. Diomongin atu-atu, tuh kaki juga sama. Dulu itu bahasa sabda. Diajak ngomong. Padahal bayi paham gak Pak? Lah kagak paham lah. Itu disabda. Bayi yang dulu lahir tahun 65, 50 itu lurus. Biar awalnya geblek, ujungnya husnul khotimah. Karena udah disabda duluan nih. Kaki juga diomongin semuanya. Coba saya ajak mikir nih Pak nih. Masih ada yang ngantuk gak? Rugi nih. Dari yang sederhana, saya harus memunculkan hal ini. Karena hampir punah. Padahal ini luar biasa. Ini ilmu. Ilmu dalam ini Pak sebenarnya. Orang-orang hakikat ini. Tapi udah kagak ada sekarang lahir di rumah sakit. Di rumah sakit. Bayi diomongin gak kalau lahir? Ame suster? Diomongin apaan? Bahasa ini. Masya Allah. Nah akhirnya kita lari lagi dah. Ke tempat yang lain. Mayat masuk kuburan. Diajanin. Dikomatin. Kan ada yang kagak percaya tuh. Nggak ada hadisnya itu. Oke nggak ada hadisnya. Lu mati gua ajanin lu ntar lu. Kenapa? Sabda Pak itu disabda. Masih kurang paham juga. Dikubur. Takinin. Itu disabda maksudnya. Ini masih belum paham nih. Kemana nih arahnya omongan saya nih. Para jamaah. Arang. Pak. Kalau badan kurang enak. Kan kemarin tuh. Di terapi tanpa sentuh. Emang bahasanya bahasa apa kemarin yang dipakai? Itu bahasa itu Pak. Yang dipakai. Kesono aja ke ujung kan kena kan. Jadi bisa diomongin badan para jamaah. Itu menggunakan gelombang energi magnetik. Karena yang kosong ini penuh dengan gelombang energi magnetik. Dan sumber kekuatan energi magnetik ada di hati. Karena hati itu bisa menggerakkan yang besar ini. Itu dahsyat Pak. Makanya kalau sabda orang-orang yang pernah tahajud, yang pernah wiridan, kalau ngomong nih jangan suka sembarangan. Goblok lu, goblok benar itu. Penting gak nih kalimatnya? Suka tahajud, suka hajat, suka puasa, suka ngedoa. Tapi kalau ngomong main goblok-goblok aja sama anaknya, goblok bener ya. Hati-hati kalau ngomong. Ini masalah nyabda. Makanya orang Jawa ngomongnya gak pernah kasar. Halus. Biar katanya marah juga. Tapi yang berkelas mah ya. Yang kelas-kelasnya. Karena mereka ngerti bener. Di sini para jamaah yang disebut Rasulullah maha lembut, lembut napasnya. Karena kalau napasnya lembut, lidahnya juga lembut. Kalau napasnya lembut, semua perilakunya penuh dengan kelembutan. Ternyata ini penuh butuh kelembutan. Nggak percaya? Sekarang. Kalau ayatnya di Quran, ini Risalatul Muawanah lagi nih. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya waktu ngaji sama mu'alim ala basirah. Basirah kan kalau menurut komus mata hati artinya. Tapi ayat itu nggak nyambung kalau diartiin basirah mata hati. Katakan Muhammad ini adalah jalan
Qul hadhihi sabili. Katakan Muhammad, ini adalah jalanku ila Allahi, menuju Allah. Ala basirah, atas kesadaran diri. Ad'u ila Allahi, aku mengajak kepada Allah, ala basirah, kesadaran. Pak, yang namanya sadar, kalau nggak paham, kalimatnya gampang diomongin. Tapi jadi sadarnya orang gampang nggak? Hah? Jadi orang sadar gampang apa susah? Tuh. Kalimat ini kan kurang berarti buat kita. Nih Pak nih, lagi makan kagak sadar lagi makan. Tuh. Di sini piring isinya nasi. Dia tidak menyadari bahwa dia lagi makan. Ingat pacarnya. Oh, mau makan, ingat pacar. Akhirnya makan yang nggak kenyang-kenyang. Ini bukan nyindir nih. Udah ada yang senyum-senyum aja ini. Ada rasanya nggak makan? Hampa, Pak. Nggak, ini kita dulu cerita dulu dah. Karena nggak sadar. Sekarang aja udah aki-aki. Lupa. Jadi kesadaran penting nggak, Pak? Penting. Ini bahasanya apa namanya ya? Dari bawah kita angkat. Kita sholat, tapi nggak sadar lagi sholat. Kemana coba pikirannya? Iya, nggak berasa bahwa dirinya lagi sholat, nggak. Jadi sadar penting nggak? Penting. Nah, terusin Pak nih, terusin. Ya. Bapak, ibu lagi ngaji nih, tapi nggak sadar lagi ngaji. Oh, kira-kira gimana? Nggak ada yang nyaut. Kita fisik mah duduk di masjid, ditanyain sama bini juga ntar pulang, Mas lama bener ngaji, kan bener jawabnya. Tapi di sini badannya di sini, nggak sadar bahwa dia lagi ngaji. Kira-kira nih, yang masuk ke otaknya ilmu apa-apa. Itu sadar. Manusia paling sadar hanya Rasulullah, Pak. Aku ini rahmatan lil alamin. Mau kafir ke? Harus dapat rahmatnya Rasulullah. Mau musyrik ke? Sadar. Kalau aku binasakan, kemana rahmatnya Nabi Muhammad? Ini kalimat sadar. Saya bawa aja dulu dari yang rendah dulu biar paham. Itu, Pak ya. Mau tidur kagak sadar mau tidur, ngaprak pikirannya kemana-mana. 4 jam nggak tidur. Akhirnya pagi-pagi badan sakit karena mau tidurnya kagak. Orang kalau sadar mau tidur, pelek langsung tidur nih. Tapi ini kagak ini. Pagi-pagi badan pada sakit. Karena tidak menyadari. Jadi kata sadar penting nggak dipahamin, Pak? Penting dipahamin ya. Itu. Nah, ini ada lagi nih Pak nih. Ini orang udah aki-aki, ini udah tua nih. Tapi kagak sadar bahwa dia udah tua. Kelakuannya kayak apa? Penting Pak di sini ya. Nah, Rasulullah sadar sesadar-sadarnya. Bahkan kata Buya, anak itu kalimat taukid. Tanpa anak juga sebenarnya udah nggak apa-apa. Tapi supaya ada taukid karena di sini anak wa manittaba'ani. Aku kata Rasul sesadar-sadarnya aku, nggak ada lagi selain Nabi Muhammad. Jibril 10 malaikat lewat,
Karena sadar. Berarti sadar ini Pak, kesadaran, berkesadaran penting itu. Tadi ayatnya udah masuk 2 nih. Baiti jannati qu anfusakum wa ahlikum nara. Barusan ayat lagi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kalau pengen ngikut Nabi Muhammad, silahkan berkesadaran. Itu. Kalau pengen ngikut Nabi Muhammad, berkesadaran. Nah, di sini para jamaah sekalian, nih ada tukang ngerokok di sini. Ini rokok kan kecil Pak, dijepit. Karena energi ke sini semuanya di miring kemari. Tuh. Mana tukang ngerokok nih? Miring. Padahal rokok sebatang berat nggak? Udah kagak lah. Miring ke sini, dipindahin lagi, dijepit ke sini, miring ke sini. Nih yang tukang ngerokok pada pura-pura nih. Sampai hilang kesadarannya. Karena ini energi ke sini. Larinya ke sini semua energinya. Doyong mari Pak. Dipindahin ke sini lagi. Dia kagak sadar. Jadi penting hidup berkesadaran. Wah, ini ngebahas ini aja udah sampai lebaran nggak kelar-kelar. Berkesadaran. Nah ini ibu bapak sekalian, sekarang karena konteksnya di sini masalah bako, jadi semuanya akan mengalami kepunahan, hanya Allah saja yang kekal. Proses kepunahan manusia sesuai dengan proses awal keberadaan manusia menuju kepunahan. Di sini para jemaah sekalian, untuk kita dulu sekarang dulu Pak. Sesuai yang kemarin ya, lanjutannya. Itu bukan meditasi. Bukan meditasi. Lanjutin. Untuk mengkondisikan. Karena hubungan manusia dengan nafas itu satu-satunya. Kalau orang hakikat bilang hablum minallah, hablum minan nas. Tali penghubung kepada Allah, nafas. Ingetin. Tapi kalau tafsir lain lagi, hablum minallah itu di situ apa artinya? Hablum minallah. Tali penghubung kepada Allah. Cintai Allah. Cintai makhluk. Itu tafsir bebas. Tapi orang hakikat ngomongnya hablum minallah, tali penghubung kepada Allah, nafas. Karena kalau nafas kagak ada, penghubungnya sudah habis. Apa ya? Hablum minan nas, tali penghubung kepada manusia, silaturahmi. Kalau tali penghubung kepada Allah, nafas. Kalau nafasnya sudah habis, berarti sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah. Kan sudah habis nafas. Ruh lain, jiwa lain, nafas lain. Nafas itu tanda masih berhubungan dengan Allah. Selama nafas ada, ruhnya masih ada. Emang ini yang diomongin agak naik sedikit Pak. Agak naik sedikit. Jiwa lain. Karena lapisan di tubuh memang ada hal itu. Ruh lain lagi. Napas lain lagi. Cuma napas memang tali penghubung kepada Allah. Tanda ruh masih ada. Berarti di sini
napasnya masih ada. Kalau napas udah kagak ada, berarti ruhnya sudah lepas. Di sini para jamaah sekalian, karena ruh nikmatul asas, napas itu nikmatul asas, nikmat yang dasar, nikmat yang pokok, Pak. Bila lahir tanpa napas, kalau lahir tanpa napas, maka iman, Islam, dan fasilitas dari Allah yang lain tidak bisa dinikmatin. Ya, makanya napas nikmatul asas, tapi jangan disentuh, jarang. Bersyukur kepada Allah, nikmat yang paling besar iman, Islam. Nikmatul asas saking sembunyinya, Pak, orang nggak inget ke situ. Dan kita sekarang juga lagi begini, kita nggak sadar. Padahal tuh napas keluar masuk, ditarik kagak, dikeluarin juga kagak. Dia keluar masuk dengan sendirinya aja. Sampai sekarang kita nggak sadar, Pak. Enggak. Coba menyadari nggak? Ada keluar masuk. Dikeluarin kagak, dimasukin juga kagak. Dia otomatis aja, Pak. Ada siapa di situ? Nggak pernah pikirin. Padahal bila tanpa napas, kemana iman, kemana Islam, dan fasilitas Allah yang lainnya nggak ada, nggak bisa dinikmatin. Nah, di sini para jamaah dari napas yang kemarin lanjutannya Bu ya, itu kalau mau ngapus sampah itu kondisikan napas. Karena kalau kacau pikirannya, napasnya juga keluar masuk nggak bener. Karena ini jadi apa namanya ya? Napas ini, Pak, sebagai tolak ukur. Kalau napasnya udah ngorok, bermasalah. Darah nggak bakal lancar. Kalau sekarang, kalau lagi emosi nih, napas kira-kira normal apa kagak? Bu, lagi marah-marah, napasnya gimana? Itu napas kagak bener, darah udah nggak bakal bener. Kalau darah udah kagak bener, CO2 naik ke otak, tambah rincu pikiran. Udah nggak bener itu. Gelisah, ya, kesini salah, kesono salah. Itu CO2 racun menguasai otak. Dokter sampai sekarang nggak bisa ngeluarin itu. Tuh ya, makanya jangan suka marah. Biar kagak marah-marah gimana ya? Gimana caranya? Biasanya ini tambah tua, tambah gede adatnya. Bener nggak? Gampang kesinggung, udah tua. Yeah. Gampang kesal, udah tua. Makanya yang tua banyak yang mati. Gimana itu? Kondisikannya. Jelaskan, Pak ya. Ada rasa kekecewaan, napas udah nggak bener, Pak. Darah pasti terpengaruh, nggak bener lagi. Sementara dalam hadis yang lain, inna syaitana yajri min ibni adama bimajrad dami. Sesungguhnya setan itu nandak mundar mandir di darah. Begitu lihainya itu setan, Pak. Lari mundar mandir, kecepatannya secepat darah di pompa jantung. Jadi gampang sekali setan menguasai tubuh kita. Makanya dinapas lagi aja udah. Kalau napasnya normal, ini setan nggak bisa ngaruhin, nggak bisa operasi karena napasnya dikondisikan. Dar kalau pikiran kagak enak,
Kayak gimana ya? Serba salah gitu. Duduk nanti duduknya yang tegap, terus matanya dimermin, lidah tekuk ke langit-langit, baca kul huwallahu ahad 3 kali. 1 napas. Ulang. Bawaannya nih mau marah-marah mulu. Akhirnya gampang lelah, gampang capek. Terus serba salah. Kadang kan pikiran kan kudu semeraut Pak ya. Nggak jelas itu. Kayak gimana? Duduk, tegap. Ini nih ke atas. Matanya merem, lidah tekuk ke langit-langit. Baca kul huwallahu ahad 3 kali. 1 napas di hati. Udah, keluarin. Itu cara ngontrol napas supaya normal. Kita lagi marah-marah, mau marah-marah nih Pak nih, umpamanya. Itu udah mulai nih, duduk aja. Duduk, diem, kondisikan, baca kulhu 3 kali. Itu napas kalau normal, darah ikut normal. Kalau napas sudah normal, darah normal, hilang. Rasa kecewanya hilang. Terus nggak karuanan kayak gimana hilang. Yang ada tenang. Hidup kan butuh tenang, tentram, nyaman, rileks, damai, senyum, bahagia. Hidup butuh itu. Sama duit nggak butuh. Butuh nggak sama duit? Tadi saya sebenarnya bukan nanya ibu-ibu, sebenarnya yang nyotek ibu duluan. Itu Bu, ya, kalau perasaan ini pengen ngomel-ngomel aja, nggak enak, pikiran kagak enak, duduk, kontrol napas kayak tadi Pak. Itu penyakit hilang. Penyakit pegel hilang, nggak marah-marah lagi. Nanti kalau datang lagi itu, karena tadi inna syaitona yajri min ibni adama bimajrad dami. Duduk tegap, kondisikan tubuh kita, napas keluar masuk, nikmatin secara natural. Habis kulhu nanti baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Sama kayak tadi, di hati bacanya, keluarin. Itu napas tambah normal Bu. Kalau udah normal napasnya, sudah tubuh ini terkondisikan karena sumbernya di nafas. Saya rasa nih udah cukup nih, udah siang. Ya, biasanya ada yang daham-dehem nih. Nggak ada yang ngedehem-dehem. Tunggu. Kasih 2 ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Nanti kan masih ada qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, sama Fatihah. 5 surat itu Pak nanti, ya, kondisikan. Ya orang ngaji ya mesti umatan wahdah, ya. Umat yang dibangkit tersendiri. Ya hidupnya juga pasti bisa mawas diri hidup juga. Wallahu a'lam. Ada yang nanya nggak? Boleh. Doa-doa ini aja ya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nanti di terapi nanti akan datang Bu ya.